podcast Jisya bareng aku Finza dan aku Jihan. Nah, kita senang banget nih bisa nemenin kalian di podcast kita kali ini. Nah, bener banget nih. Jadi tema kita kali ini seru banget, yaitu tentang ngulik desain dan inovasi. Iya, karena dunia desain tuh kan selalu berubah nih. Dari selalu ada tren baru, terus tools-toolsnya juga baru-baru ya. Jadi kali ini kita bakal bahas dari tren desain terbaru, software yang lagi hit, sampai tips biar karya kalian bisa stand out di era digital. Nah, benar banget nih, kalau dilihat sekarang kan dunia desain itu beragam ya. Contohnya itu ada gaya minimalis, terus gaya retro, bahkan lagi rame banget nih desain yang terinspirasi dari AI. Bener, kalau gaya minimalis tuh biasanya dipakai buat brand-brand yang modern gitu ya. Karena desainnya tuh lebih clean dan nggak banyak pakai elemen juga, terus lebih kelihatan elegan. Terus kalau yang retro tuh lebih sering dipakai buat event sama buat produk-produk agar bisa dapat nuansa yang lebih nostalgia gitu. Nah, sekarang aku sering banget nih ngeliat desain yang pakai warna itu warna yang mencolok. Contohnya nih kayak warna neon, terus warna gradasi bold, bahkan sampai efek 3D yang kelihatannya itu keren banget. Dan jadi objek itu lebih hidup gitu ya. Dan contohnya itu kayak poster konser, terus feed IG, bahkan branding minuman kekinian juga lebih suka banget main warna yang mencolok dan tajam gitu. Dan sekarang tuh banyak banget brand yang nyoba bikin desain yang lebih interaktif. Misalnya packaging minuman yang sekarang tuh bisa di-scan pakai handphone biar bisa lihat AR-nya. Itu bikin orang-orang lebih penasaran dan itu juga bisa jadi hal baru buat mereka. Nah iya, jadi tren sendiri itu bukan cuma dilihat dari bagusnya aja, tapi gimana orang itu bisa ngerasain vibes dari karya kita sendiri. Selain itu, desain juga udah termasuk bagian dari experience. Aku juga sering lihat tuh sekarang tren motion design tuh makin rame. Jadi bukan cuman gambar statis aja, jadi dibikin kayak animasi singkat, tuh bisa dibuat iklan reels, terus story IG, sama konten TikTok. Tapi itu malah A few moments later. Dan visual yang gerak itu bikin mata kita lebih nempel lama di situ. Kalau ngomongin soal desain kan nggak jauh dari software ya. Banyak banget update softwarean sekarang. Misalnya kayak Adobe yang lebih sering ngeluarin fitur AI kayak generative fill di Photoshop. Itu sih life saver banget. Bayangin nih, kita cuma tinggal ngeklik objeknya aja, terus di situ kita bisa munculin dan ngilangin objek tersebut. Dan itu juga ngebuat editing kita tuh cepet banget dan bener-bener kepake. Terus ada Figma buat anak DKV sama UI UX. Ini udah jadi andalan banget sih, karena bisa kolaborasi bareng tim secara real time. Nah, buat kalian yang pengen belajar desain tapi yang ringan dan gampang, itu kalian bisa pakai aplikasi Canva. Di sini aplikasi Canva sendiri itu dan kalau kalian pengen mulai dunia ngedesain, kalian bisa pakai aplikasi Canva. Karena aplikasi Canva sendiri itu benar-benar aplikasi yang gampang dan ringan banget dipakai dan mudah dipahami. Jadi di sana itu banyak banget template yang bisa kalian pakai dan bisa kalian ubah sendiri sesuai kemauan diri kalian sendiri. Dan selain itu banyak banget fitur-fitur dan ada beberapa template yang nggak bisa dipakai karena itu fiturnya pro, dan ada juga yang enggak, jadi kalian A few moments later. dan pastinya nggak ribet ya kalau di Canva itu. Dan aplikasi Canva ini tuh cocok banget buat pemula, bagi kalian yang pengen belajar dunia desain. Selain itu ada Affinity Designer, itu saingannya Adobe, tapi harganya lebih terjangkau. Jadi desainer tuh sekarang tuh pada pindah ke situ karena lebih hemat biaya tapi fiturnya cukup oke. Dan jangan lupa fitur AI kayak Midjourney, terus DALL-E sama Leonardo. Hasilnya itu bisa jadi ilustrasi kalian keren banget. Walau kadang itu masih butuh manual, tapi seenggaknya itu bisa jadi inspirasi di awal desain kita. Intinya sekarang tuh pilihan software tuh udah banyak banget. Kita bisa nyesuaiin sesuai skill dan budget kita. Jadi udah nggak ada lagi alasan untuk nggak mulai. Sekarang ke bagian yang kalian tunggu-tunggu.
tips biar karya kalian stand out di era digital sekarang. Nah, ini ada tips pertama nih, kayak apa sih? A few moments later. Jadi tips pertama itu kalian harus kenali audiens kalian dulu ya. Misalnya target audiens kalian tuh anak muda, jadi desainnya tuh bisa dibuat lebih ke playful dan lebih ada percampuran warna gitu ya. Tapi kalau targetnya lebih ke orang yang profesional, kita bisa pakai tone yang lebih elegan, clean dan rapi. Nah, tips yang kedua yaitu kalian jangan takut buat bereksperimen. Kadang ide yang kelihatan nggak biasa itu justru malah bikin karya kita nanti jadi kelihatan lebih unik. Tips ketiga itu ada ikutin tren, tapi jangan sampai ciri khas kalian tuh hilang. Jadi meski ngikutin art style yang lagi hype, tapi kita harus tetap ngasih signature art kita sendiri biar orang-orang tuh tahu kalau itu tuh art kita. Nah, tips yang keempat yaitu kalian harus rajin upload di beberapa platform. Contohnya kayak Instagram, Behance, atau TikTok. Karena sekarang exposure itu benar-benar penting banget. Dan selain itu orang juga bisa nemuin karya kita di mana aja. Terus jangan lupa upgrade skill. Ikut workshop, ikut challenge desain, atau nonton tutorial di YouTube. Semakin kalian sering latihan, itu skill kalian akan makin tajam. Dan satu lagi yaitu storytelling. Biasanya desain yang bagus tuh ada ceritanya. Jadi orang itu ngeliat tuh bukan gambarnya doang, tapi selain itu di balik semuanya itu ada makna tersendiri. Wah, itu penting banget sih, soalnya kadang desain yang sederhana itu bisa ngena banget kalau pesannya kuat. Nah, by the way aku jadi ingat pengalamanku dulu nih. Aku tuh pernah disuruh bikin poster desain, itu poster desain apa ya? Buat 17-an ya, Kak? Oh iya buat 17-an. Nah aku buat itu kan udah selesai nih, terus ku lihat-lihat lagi kok kayaknya biasa aja gitu kan. Nah lebih bagus ditambahin elemen ilustrasi. Itu lagi ada orang megang tulisan itu gitu, ditaruh di situ, di objeknya itu, dan pastinya hasilnya akan lebih menarik. Iya. Iya, Hal-hal kecil bisa bikin impact besar. Iya, hal-hal kecil bisa bikin impact besar loh. Aku juga pernah bikin desain packaging makanan yang awalnya tuh polos banget, tapi setelah aku tambahin ilustrasi karakter lucu, itu jadi A few moments later. ikonik. Dan orang-orang tuh pada suka ngefoto packagingnya terus diupload ke media sosial mereka. Nah itu bukti kalau dunia desain itu nggak cuma visual, tapi bisa bikin orang berinteraksi sama produk tersebut. Wah, ternyata seru banget ya obrolan kita hari ini. Mulai dari A few moments later. desain, terus software terbaru, sampai tips biar karya kalian nggak ketutup sama ribuan konten lainnya. Semoga teman-teman yang dengerin podcast kita kali ini bisa dapat insight baru dan lebih bersemangat untuk berkarya. Ingat, desain itu bukan cuma soal estetika, tapi A few moments later. Tapi gimana caranya agar kita bisa nyampain pesan secara kreatif. Betul. Jadi jangan takut buat coba hal baru, terus asah skill kalian, dan jangan lupa nikmatin semua prosesnya. Oke, makasih banget udah temenin kita di episode Ngulik Desain dan Inovasi kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.